Film dimulai ketika seorang pria menangis sedang mencuci noda darah yang bersimbah di jalanan. Dia bernama Loh Kiwan, pembelot Korea Utara yang bermigrasi ke Tiongkok untuk mencari kehidupan yang layak. Setelah ibunya meninggal karena kejadian di masa lalu, dia mempertaruhkan segalanya untuk pergi ke Belgia. Setibanya di Belgia, Kiwan menunjukkan secari kertas berisi alamat pada broker. Ia bertanya bagaimana cara pergi menuju tempat itu. Ternyata tempat yang dikunjungi Kiwan adalah kantor imigrasi. Dia ingin mendapatkan status pengungsi yang akan memberikannya hak untuk tinggal dan bekerja di Belgia. Dengan bantuan penerjemah, Kiwan mencoba mendaftar. Akan tetapi, latar belakangnya yang tidak jelas dan paspor palsu miliknya menjadi sebuah kendala. Flashback pun terjadi. Di masa lalu, setelah membelot dari Korea Utara pada tahun 2019 dan bermigrasi ke Tiongkok, Kiwan dan ibunya harus bertahan hidup dengan sembunyi-sembunyi. Karena Tiongkok tidak menerima pembelot dari Korea Utara, keadaan mereka sangat memprihatinkan dan itu semakin memburuk ketika Kiwan terlibat perkelahian di tempat kerjanya. Jika tertangkap, dia akan dideportasi ke Korea Utara dan akan mendapat hukuman yang keras. Oleh sebab itu, Kiwan harus bersembunyi untuk sementara waktu. Kembali ke masa sekarang, petugas imigrasi mengira bahwa Kiwan adalah etnis Korea dari Tiongkok yang berpura-pura menjadi pembelot Korea Utara hanya untuk mendapatkan tunjangan pengungsi. Karena kecurigaan itu, proses wawancara akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan, dan dia harus bertahan sampai saat itu. Sebuah brosur membawa Kiwan menuju penginapan murah. Namun dia mengurungkan niatnya karena melihat hal yang membuatnya canggung. Kiwan pun pergi dan memutuskan untuk menginap di toilet umum. Sambil menahan dinginnya malam, ia pun berusaha memejamkan matanya dan berharap untuk bisa tertidur lelap. Meskipun Kiwan punya sejumlah uang dolar di dompetnya, dia tidak mau menggunakannya karena suatu alasan. Akhirnya, ia pun mulai memungut sisa makanan dari sampah yang akhirnya membuatnya sakit. Suatu ketika, Kiwan melihat gelandangan menukar botol kaca dengan sejumlah uang di minimarket. Kiwan mulai menirunya dan dia mencari botol bekas untuk bertahan hidup. Masalah muncul ketika toilet umum yang biasa digunakan Kiwan rusak dan dia tidak punya tempat untuk tidur. Kiwan yang malang mendapat perundungan dari orang lain karena meniduri tempat miliknya. Di tempat laundry, Kiwan mengingat kembali kejadian di masa lalu saat sekelompok polisi mencari keberadaannya dengan mendatangi ibunya di tempat kerja. Paman Kiwan yang melihat kejadian ini berusaha mengelabui para polisi dengan berkata bahwa kakaknya tidak ada kaitannya dengan orang yang mereka cari. Namun, di saat yang sama, Kiwan menjemput ibunya. Polisi yang melihatnya langsung bertindak dan memaksa Kiwan dan ibunya kabur. Pamannya berusaha menahan aparat itu. Di tengah pelarian itu, ibu Kiwan tertabrak kendaraan dan mengalami luka yang fatal di kepalanya. Di sisa hidupnya, ibu Kiwan meminta putranya untuk pergi dan terus bertahan hidup. Kiwan tidak bisa berbuat apa-apa selain menyerahkan keselamatan ibunya pada sang paman, dan dia terpaksa melanjutkan pelariannya. Tepat ketika ibunya menghembuskan nafas terakhirnya, Kiwan pingsan dan tubuhnya tergeletak di tempat laundry. Seorang wanita memungut dompetnya dan mencuri dolar miliknya. Kiwan pun seketika panik dan melaporkan kejadian itu ke polisi. Dengan melihat rekaman CCTV, mereka berhasil menangkap pelaku, dan dia adalah wanita etnis Korea yang sudah lama tinggal di Belgia. Kiwan bertanya apa yang dia lakukan pada dompetnya. Dengan emosional, Kiwan menjelaskan bahwa dompet itu adalah satu-satunya peninggalan dari ibunya dan uang yang dia curi adalah hasil dari menjual jasad ibunya. Kiwan mendapatkan dompet dan uang itu dari pamannya setelah kecelakaan tragis itu. Paman Kiwan terpaksa menjual jasad kakaknya sendiri pada pihak rumah sakit secara ilegal. Karena itu adalah permintaan ibu Kiwan yang ingin memberikan usaha terakhirnya kepada putranya itu.
Kiwan yang putus asa mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun ia digagalkan oleh sang paman yang memintanya untuk terus hidup agar pengorbanan ibunya tidak sia-sia. Wanita pencuri itu bernama Mari. Ia punya catatan kriminal yang membuatnya akan dipenjara jika kedapatan mencuri uang lebih dari $500. Ia berjanji akan mengembalikan dompet milik Kiwan jika ia memberi kesaksian palsu pada polisi. Karena mendapatkan dompetnya lebih penting, Kiwan menuruti kemauannya dan Mari pun akhirnya dibebaskan. Ayah Mari muncul di kantor polisi, namun terlihat bahwa hubungannya dengan sang putri sedang tidak baik-baik saja. Mari membawa Kiwan pergi ke sebuah bar dan memintanya untuk menunggu. Selagi dia menunggu, ia menemui kenalannya yang bernama Cheryl. Cheryl adalah pemasok obat terlarang, dan Mari adalah seorang pencandu. Dia berhutang kepadanya, karena sebab itulah dia mencuri uang Kiwan untuk melunasi hutang-hutangnya. Terjadi keributan yang membuat Mari terluka, dan akhirnya Cheryl berjanji akan mengembalikan dompet itu jika Mari mau bekerja untuknya. Dan Mari pun setuju. Mari pun mengajak Kiwan ke rumahnya. Ia bercerita bahwa ibunya juga meninggal sekitar 3 tahun lalu, jadi ia bisa memahami perasaan Kiwan. Ia juga membantu Kiwan untuk mendapatkan pekerjaan, karena ayahnya adalah penyalur tenaga kerja. Setelah memberikan pakaian dan sepatu untuk Kiwan, Mari terkejut menyadari bahwa pria itu sangat tampan ketika berpenampilan rapi. Sebelum pergi, Kiwan menasihati Mari untuk menjauh dari pria yang tega melukainya. Agen tenaga kerja bersedia membantu Kiwan, tapi dia harus menggunakan identitas lain karena etnis Korea Utara sulit mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, dia akan diperkenalkan sebagai orang Korea Tionghoa yang lebih diterima. Pada hari pertamanya, Kiwan mendapatkan perlakuan tidak pantas dari pekerja lain. Tapi untungnya, Sandu datang untuk membantunya. Ia bahkan mengundangnya ke rumah untuk makan malam. Sanju menjelaskan bahwa upahnya tidak cukup untuk membiayai kehidupannya, karena dia punya keluarga di Tiongkok yang harus ia nafkahi. Anaknya menderita suatu penyakit dan harus dioperasi selama bertahun-tahun. Proses pengobatannya akan segera berakhir, dan mulai tahun depan dia akan masuk sekolah. Kiwan meminta maaf dan mendoakan yang terbaik untuknya. Sementara Kiwan bekerja, Mari berusaha menepati janjinya. Cheryl mengelola tempat judi yang memanfaatkan cabang olahraga tembak, di mana para pengunjung bisa membuat taruhan. Mari datang sebagai peserta lomba, dan ternyata dia adalah mantan atlet tembak nasional Belgia. Sebelum pertandingan dimulai, Mari teringat kenangan masa lalu saat ibunya dimakamkan. Dia terlambat mengetahui bahwa ibunya meninggal karena eutanasia, yaitu sebuah tindakan untuk menghilangkan penderitaan seseorang dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Dan ia merasa sangat kecewa kepada ayahnya karena telah menutupi rahasia itu. Tangan Mari terus gemetar menjelang waktu pertandingannya. Cheryl memaksanya untuk menggunakan semacam obat yang akan membuatnya rileks. Setelah memenangkan pertandingan itu, Mari akhirnya bisa menepati janjinya untuk mengembalikan dompet Kiwan. Malam itu, Kiwan pun mengajak Mari untuk makan bersama di tempatnya. Walaupun makanannya sederhana, Mari sangat menikmati itu. Ketika pemilik penginapan datang, Kiwan menahan Mari yang hendak pergi, karena pemilik penginapan akan marah kepadanya jika kedapatan membawa tamu. Keduanya bersembunyi di balik pintu, dan mereka pun saling bertatapan. Waktu berlalu, dan wawancara yang dinantikan Kiwan pun akhirnya tiba. Ia harus membuktikan bahwa dirinya adalah seorang warga Korea Utara asli jika ingin mendapatkan status pengungsi di Belgia. Foto tersebut menjadi satu-satunya bukti yang dimiliki Kiwan. Tapi jika pengadilan menolak, dia terpaksa harus dipulangkan ke Tiongkok.
Di tempat kerja, Kiwan meminta Sonju untuk bersaksi di pengadilan dan membuktikan bahwa dia berasal dari Korea Utara. Sonju pun bersedia dan Kiwan sangat bahagia mendengar itu. Malam harinya, Kiwan membeli ikan di pasar untuk diberikan kepada Sonju sebagai bentuk terima kasih. Tapi dia terlibat masalah dengan dua pemabuk lokal yang mulai menyerangnya. Pemabuk itu terluka karena ulahnya sendiri. Akan tetapi orang-orang di sekitarnya salah paham dan mulai menyalahkan Kiwan. Dia akhirnya ditangkap polisi dan terancam akan dideportasi ke tempat asalnya. Mari yang mengetahui kejadian ini berusaha membebaskannya. Beruntung ayah Mari mau membantunya. Ayah Mari memberikan kontak pengacara pada Kiwan. Ia berkata bahwa orang itu bisa membantunya untuk mendapatkan status pengungsi. Namun sebagai imbalannya, dia meminta Kiwan untuk tidak menemui putrinya lagi. Pada hari persidangan, Kiwan berjuang untuk mendapatkan haknya dengan bantuan pengacara yang dikenalkan ayah Mari. Namun, pihak imigrasi menolak permintaannya karena kekurangan bukti. Foto yang dia ambil di ibu kota Korea Utara tidak bisa membuktikan bahwa dia berasal dari negara tersebut. Selain itu, fakta bahwa Kiwan menggunakan identitas orang Tionghoa untuk bekerja membuat pihak imigrasi semakin tidak mempercayainya. Terlebih lagi Sonju yang sudah berjanji akan bersaksi di pengadilan justru mengkhianatinya. Ia berkata bahwa Kiwan adalah orang Tionghoa yang berusaha mendapatkan tunjangan pengungsi dengan berpura-pura menjadi pembelot Korea Utara. Kiwan menatapnya dengan berkaca-kaca karena Sonju adalah satu-satunya harapan yang ia miliki. Tapi dia merusak kepercayaan itu. Kiwan meninggalkan pekerjaannya di pabrik dan mulai bekerja di sebuah restoran. Sebelum menghadiri sidang berikutnya, Kiwan melanjutkan hari-harinya sambil bekerja. Namun Sonju dengan segala penyesalannya datang menemui Kiwan untuk meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa dia terpaksa mengkhianatinya karena pabrik akan ditutup jika kedapatan membawa pekerja dengan dokumen palsu. Namun setelah masa kontraknya habis, Sonju ternyata tetap dipecat dan dia harus kembali ke Tiongkok. Sonju ingin meminta maaf kepada Kiwan karena mungkin dia tidak akan kembali ke Belgia. Kiwan mendapati kabar gembira, seorang pembelot Korea Utara dari Inggris akan membantu Kiwan untuk mendapatkan status pengungsi. Hal ini dikarenakan si pengacara berteman dekat dengan ayah Mari. Bahkan sang pengacara mendapatkan undangan upacara peringatan kematian ibunya Mari. Kiwan yang melihat undangan tersebut berinisiatif untuk hadir dan membantu prosesi persiapannya. Namun, Mari datang dengan amarah ke upacara peringatan ibunya. Dia membuat kekacauan sambil menyalahkan kematian ibunya karena ayahnya. Kepergian sang ibu membuat Mari sangat terpukul, dan sejak saat itu, dia mulai mengenal obat terlarang untuk menutupi rasa sakitnya. Mari menghabiskan hari-harinya mengurung diri di rumah sambil mengonsumsi obat terlarang bersama temannya. Kiwan yang mengetahui kejadian ini melakukan segala cara untuk menghentikannya. Namun Mari tidak mendengarnya. Kiwan dengan nekat mengonsumsi semua obat itu dan memakannya sendiri. Sampai akhirnya dia tak sadarkan diri. Mari dengan sisa kesadarannya mulai panik. Ia segera mencari obat penawar dan beruntung Kiwan masih bisa diselamatkan. Mari merasa sangat lega. Dia juga meminta maaf kepadanya karena mengusir Kiwan pada malam itu. Kiwan menjelaskan bahwa walaupun Mari terlihat kasar, tapi dia percaya bahwa Mari adalah orang yang baik dan punya alasan di balik tindakannya. Kiwan menegaskan bahwa dia akan melakukan hal ini jika Mari masih melakukan dan menggunakan obatnya lagi. Kiwan juga akan terus berada di sisinya untuk menjaganya dan menyayanginya. Kalimat tersebut membuat Mari terenyuh, dan semenjak itu mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama sampai akhirnya kisah cinta di antara mereka mulai terjalin.
hari persidangan terakhir, Mari membantu kekasihnya berdandan dengan sebaik mungkin. Di tengah kebahagiaan itu, Ki-wan mendapat kiriman dari Sonju, yang ternyata juga berusaha semaksimal mungkin untuk membantunya. Sonju berharap artikel itu bisa membantu Ki-wan di persidangan nanti. Namun sebelum persidangan dimulai, Mari mendapat panggilan dari Chaerol yang memintanya untuk datang ke markas. Tindakannya pada perlombaan terakhir menimbulkan kerugian yang sangat besar. Mari tidak bisa menolak karena Chaerol mengancam akan mengincar kekasihnya. Jadi dia membuat alasan pada Ki-wan untuk pergi di tengah persidangan. Ki-wan mulai merasakan firasat buruk dan terus mengkhawatirkan Mari. Di tempat persembunyian, Chaerol berhadapan dengan rekan bisnisnya yang ingin mengambil alih Mari sebagai imbalan atas hutangnya. Chaerol yang muak dikendalikan akhirnya menembak rekannya itu. Chaerol terluka di perutnya, tapi gengnya berhasil mengalahkan mereka semua. Ia berencana melarikan diri ke Amsterdam bersama Mari dan terus menjalankan bisnisnya dari kejauhan. Hal ini membuat Mari bimbang karena secara tidak langsung dia terlibat kekacauan ini. Saat dia sudah pasrah dan keadaan, Ki-wan datang ke tempat itu. Ia pun berkelahi dengan Chaerol. Ketika Chaerol akan menghabisinya, Mari menembak tangan Chaerol dan akan menghabisinya. Namun Ki-wan menenangkannya dan menegaskan bahwa hal itu akan memperburuk keadaan. Ia dan Mari bergegas meninggalkan tempat itu. Di tempat yang aman, Ki-wan meminta Mari untuk pergi meninggalkan Belgia. Karena hanya itu satu-satunya cara agar dia bisa terlepas dari belenggu para mafia. Mari hanya ingin pergi jika Ki-wan ikut bersamanya. Ki-wan berkata bahwa dirinya belum punya hak untuk tinggal di Belgia, namun ia juga tidak bisa meninggalkan negara itu. Mari sangat bimbang. Ia sedih karena dirinya seperti menghancurkan kebahagiaan yang selama ini sudah ia bangun bersama Ki-wan. Namun Ki-wan terus mendorongnya untuk pergi, karena cinta mereka tidak akan mati hanya karena jarak yang memisahkan. Ayah Mari membantunya melarikan diri, dan sebelum dia pergi, mereka memperbaiki hubungan satu sama lain. Di bandara, Ki-wan meyakinkan Mari bahwa berapa lama pun mereka terpisah, ia akan tetap mencintai Mari. Ia juga berjanji bahwa suatu hari mereka akan berkeliling di dunia. Walaupun itu hanya sebuah ucapan, tapi bagi mereka itu adalah sebuah harapan yang akan membuat ikatan mereka semakin kuat. Terakhir, Mari memeluk Ki-wan dan berkata bahwa ia mencintainya. Pada akhirnya, mereka pun berpisah. Satu tahun kemudian, Ki-wan kini menepati janjinya kepada mendiang ibunya untuk terus melakukan yang terbaik demi bertahan hidup.